Kabinet Indonesia biasanya disebut sebagai Kabinet Presiden atau disederhanakan sebagai Kabinet, adalah bagian dari cabang eksekutif dalam pemerintahan Indonesia. Kabinet terdiri atas para menteri dan pejabat lainnya yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden Indonesia. Anggota kabinet berfungsi sebagai pejabat yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya. Indonesia telah mempunyai puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Ketika Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap dan banyak terjadi perombakan kabinet. Sejak masa Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama 5 tahun, mengikuti masa jabatan Presiden Indonesia. Adapun kabinet-kabinet yang akan dijelaskan ada 4, yaitu sebagai berikut. Kabinet Ali Sastronidjoyo I merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama masa demokrasi liberal. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastronidjoyo itu berjalan selama 2 tahun, mulai Juli 1953 hingga Agustus 1956. Masa pemerintahannya tersebut merupakan yang terpanjang kedua setelah kepemimpinan Juanda. Melansir Rumah Belajar, di masa demokrasi liberal atau parlementer memang kerap terjadi pergantian kabinet. Hal ini dipicu oleh sistem multi-partai yang menimbulkan persaingan antar golongan. Akibatnya masa kerja setiap kabinet hanya mampu bertahan seumur jagung. Setidaknya selama 9 tahun masa demokrasi liberal, Indonesia telah mengalami 7 kali pergantian kabinet. Kondisi ini kemudian menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Ali Sastronidjoyo sendiri merupakan satu-satunya tokoh politik yang menjabat selama 2 kali di masa demokrasi liberal. Jabatan keduanya hanya berselang 7 bulan sejak berakhirnya periode pertama, yaitu pada periode Kabinet Ali Sastronidjoyo II. Ali Sastronidjoyo I menempati kursi pemerintahan setelah memperoleh dukungan dari banyak partai, termasuk diantaranya Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Indonesia Raya. Selama masa Kabinet 1 berlangsung, Perdana Menteri Ali menjalankan pemerintahan bersama wakilnya, Wongsonegoro. Program kerja Kabinet Ali Sastronidjoyo I selama menjabat di pemerintahan, Kabinet Ali Sastronidjoyo memiliki sejumlah program kerja. Program kerja di masa pemerintahan Perdana Menteri Ali I, yaitu 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran, 2. Menyelenggarakan pemilihan umum dengan segera, 3. Membebaskan Irian Barat secepatnya, melaksanakan politik bebas aktif, 4. Meninjau kembali persetujuan konferensi meja bundar, 5. Menyelesaikan pertikaian politik. Prestasi Kabinet Ali Sastronidjoyo I selama masa pemerintahannya berlangsung. Kabinet Ali Sastronidjoyo I mampu memperoleh beberapa prestasi. Berikut 3 prestasi Kabinet Ali Sastronidjoyo I, yaitu merampungkan, 2. Membaikkan hubungan dengan Cina, 3. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastronidjoyo I. Meskipun menorehkan sejumlah prestasi, pemerintahan Kabinet Ali Sastronidjoyo I hanya mampu bertahan selama 2 tahun. Ali terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tahun 1955. Hal ini dipicu oleh serangkaian permasalahan yang terjadi selama masa pemerintahan kabinet, termasuk 1. Konflik antara PNI atau NU menyebabkan NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet. 2. Terjadi masalah keamanan akibat pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. 3. Terjadi konflik internal antara kabinet TNI AD. 4. Maraknya korupsi dan inflasi menyebabkan kondisi ekonomi memburuk.
Burhanuddin Harahap dikenal sebagai seorang politis handal. Pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, kecakapan pria kelahiran Medan 12 Januari 1917 ini dibuktikan lewat pengangkatannya sebagai Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk pada 1955 dan berakhir pada 1956. Salah satu program kerja sekaligus prestasi dari kepemimpinan Perdana Menteri Burhanuddin adalah diselenggarakannya pemilu umum pertama di tanah air. Semasa muda, Burhanuddin Harahap turut aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tercatat ia pernah menjadi bagian dari Jong Islamiyeten Bond (JIB), Student Islam Study Club (SIS), dan Penghimpunan Pelajar-Pelajar Islam (PPPI). Setelah kemerdekaan, Burhanuddin kemudian aktif berkarir di Badan Pekerja Komite Nasional Pusat bersama Mr. Asad. Karir politiknya dimulai sejak 1946 ketika ia diajak oleh Prawoto Mangkusasmito untuk masuk ke Partai Masyumi. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu 1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilu menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. 3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. 4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. 5. Memberantas korupsi. Kejatuhan Kabinet Burhanuddin Harahap. Secara umum, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil dalam menuntaskan program-program kerja yang telah direncanakan dari awal. Salah satunya, Kabinet Burhanuddin mampu menyelesaikan pemilu pertama dalam sejarah pada tahun 1955. Selain itu, situasi sosial politik pada masa kepemimpinannya dapat dikatakan kondusif karena tidak terjadi kericuhan yang berarti. Situasi ekonomi juga cukup baik karena kebijakan yang mengeluarkan undang-undang atas korupsi mampu mengendalikan situasi ekonomi negara saat itu. Namun, kejatuhan Kabinet Burhanuddin Harahap mulai tampak saat ia memiliki jalan berunding untuk dapat menyelesaikan masalah Irian Barat. Keputusan tersebut berakibatkan banyak gelombang proses pada Soekarno maupun partai-partai. Pada akhirnya 2 Maret 1956 saat pelaksanaan sidang keputusan DPR, Burhanuddin Harahap menyatakan akan mendatanginya pada 3 Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956, mendapatkan yang diberikan Burhanuddin Harahap diterima oleh Presiden Soekarno dan Kabinet Burhanuddin Harahap dinyatakan dimisioner. Kabinet Ali Sastrowijoyo II dan program kerjanya. Beranjak 7 bulan dari periode pertama kepemimpinan Ali Sastrowijoyo kembali ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Soekarno menggantikan Burhanuddin terhadap secara sah. Presiden Soekarno melantik Kabinet Ali Sastrowijoyo pada 24 Maret 1956. Program pokok dari Kabinet Ali Sastrowijoyo II disebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang. Adapun program kerja yang dibuat oleh Kabinet AI ini yakni sebagai berikut. 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat, terbentuknya daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknya anggota PRD. 2. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 3. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. 4.
mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. 5. Pembatalan KMB, pemilihan keamanan dan keterlibatan pembangunan 5 tahun menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 6. Melaksanakan keputusan KAA. Kejatuhan Kabinet Ali Sastrowijoyo II, keberhasilan dalam membatalkan seluruh perjanjian KMB tidak membuat kabinet ini tenang dari masalah mereka dihadapkan dengan munculnya gerakan separatis seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambang Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Selain itu, konflik daerah yang meningkat, munculnya gerakan anti Cina seperti kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik membuat kabinet ini semakin lemah. Puncak jatuhnya kabinet ini yakni ketika partai koalisi pendukung kabinet konflik yang berakibat mundurnya sejumlah menteri. Akhirnya dengan situasi yang demikian, Ali Sastrowijoyo menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno dengan resmi mengundurkan diri sehingga Perdana Menteri pada tanggal 14 Maret 1957. Di Juanda merupakan kabinet setuju yang memimpin Indonesia semasa demokrasi liberal. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya ini menjalankan program kerjanya mulai September 1957 hingga Juli 1959. Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Juanda bertahan paling lama dibanding masa pemerintah kabinet-kabinet lainnya, yaitu kurang lebih selama 14 bulan. Pergantian kabinet selama era demokrasi liberal memang kerap terjadi. Adanya persaingan antara golongan hingga sistem multi partai menyebabkan situasi di pemerintah kurang stabil. Oleh karena itu, era demokrasi liberal di Indonesia hanya berlangsung singkat, yaitu mulai tahun 1950 hingga 1959. Dengan kata lain, masa pemerintah kabinet di Juanda merupakan penutup era demokrasi liberal sebelum dilahirkan ke sistem pemerintah demokrasi terpimpin pada Juli 1959. Kabinet Juanda sendiri dikenal sebagai Kabinet Jaken, yang artinya kabinet ini diisi oleh para ahli atau kalangan non-partai. Selama masa demokrasi liberal ada 3 kabinet yang merupakan Kabinet Jaken, yaitu Kabinet Nasir, Kabinet Wilopo, dan tentu saja Kabinet Juanda. Hal ini dikarenakan Juanda dikenal sebagai sosok non-partai yang tidak ikut ambil bagian dalam kepentingan partai politik manapun. Selain itu, meskipun Juanda sangat menghormati Soekarno maupun kelompok militer, ia tidak begitu saja tunduk kepada keduanya. Keahlian Juanda dalam berdiplomasi juga dapat mempertahankan dukungan parlemen selama ia menjalankan program kerja kabinetnya. Program kerja kabinet Juanda. 1. Membentuk Dewan Nasional yang berfungsi dalam menampung dan menyatukan pertumbuhan
Presiden sebagai ketuanya. Kedua, Dewan Nasional dengan menggunakan sistem demokrasi Ketiga, mengadakan musyawarah nasional untuk mencegah pergolakan di daerah-daerah termasuk India Barat. Keempat, mengadakan Munas untuk mengatasi krisis di dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Penyebab kejatuhan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda resmi berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini menjadi awal dari masa demokrasi terpemimpin, sekaligus berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer. Ada beberapa penyebab yang memicu keruntuhan Kabinet Juanda sekaligus sistem pemerintahan demokrasi liberal, yaitu 1. Banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik yang ada di dalam pemerintahan. 2. Banyaknya peristiwa politik yang menghambat kepentingan masing-masing kelompok di tubuh konstituen. 3. Kegagalan menghadapi perubahan di daerah. 4. Krisis ekonomi dan keuangan yang buruk sehingga program kerja kabinet sulit dilaksanakan.